Branch and Bound atau BNB adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, khususnya masalah yang melibatkan ruang solusi besar dan kompleks, seperti Traveling Salesman Problem atau TSP, Knapsack Problem, atau Job Scheduling. Tujuan utama dari Branch and Bound adalah untuk menemukan solusi optimal dengan cara mengeksplorasi ruang solusi secara sistematis dan memangkas cabang-cabang solusi yang tidak menjanjikan menggunakan dua hal utama. Yang pertama pembatas atau bounds, dan kedua pemangkas atau pruning. Konsep utama dalam Branch and Bound. 1. Ruang solusi. Ruang solusi adalah himpunan semua kemungkinan solusi yang dapat ditemukan untuk suatu masalah optimasi. Dalam Branch and Bound, ruang solusi ini dipecah menjadi beberapa subruang yang lebih kecil, yang masing-masing diperiksa untuk menemukan solusi utama. Kedua, cabang atau branch. Proses branching seperti membagi ruang solusi menjadi subruang atau cabang-cabang yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Setiap cabang mewakili keputusan atau pilihan yang diambil dalam ruang solusi. Ketiga, batas atau bound. Fungsi batas digunakan untuk memberikan perkiraan apakah sebuah cabang terdapat menghasilkan solusi yang lebih baik daripada solusi yang sudah ditemukan. Terdapat dua jenis batas. Yang pertama, batas atas atau upper bound, menentukan solusi yang paling optimal yang dapat dicapai di cabang tertentu. Kedua, batas bawah atau lower bound, menentukan nilai minimum yang bisa dicapai dari cabang tersebut. Batas digunakan untuk memangkas cabang yang jelas tidak bisa menghasilkan solusi yang lebih baik daripada solusi yang ditemukan atau pemangkasan. Keempat, pemangkasan pruning. Pemangkasan adalah proses mengabaikan atau menghapus cabang-cabang solusi yang tidak menjanjikan, sehingga mempercepat pencarian solusi optimal dengan mengeksplorasi bagian ruang solusi yang lebih relevan. Selanjutnya, cabang dipangkas jika batasnya menunjukkan bahwa tidak ada solusi yang lebih baik daripada solusi yang sudah ditemukan sebelumnya. Langkah-langkah dalam algoritma Branch and Bound. Pertama, inisialisasi. Tentukan solusi awal sebagai referensi atau biasanya solusi heuristik atau solusi yang ditemukan dengan cara lain. Kedua, tentukan batas yang digunakan untuk pemangkasan. 2. Pencarian. Ekspansi simpul atau node atau cabang yang lebih lanjut dari solusi saat ini. Hitung batas untuk setiap simpul atau cabang yang baru diperluas. Tentukan apakah cabang tersebut dapat diperluas lebih lanjut atau harus dipangkas berdasarkan batas. Ketiga, pemangkasan. Jika sebuah cabang memiliki batas yang lebih buruk daripada solusi optimal yang ditemukan, cabang tersebut dipangkas untuk menghindari pencarian lebih lanjut pada cabang tersebut. Jika solusi di sebuah cabang lebih baik, itu menjadi kandidat solusi optimal baru. Keempat, pencarian solusi optimal. Proses ini berlanjut hingga sebuah cabang yang dapat memberikan solusi lebih baik telah dieksplorasi atau dipangkas, meninggalkan solusi optimal. Tipe Branch and Bound. Pertama, Deep First Search atau DFS. Algoritma ini menggunakan pendekatan LIFO, Last In First Out, untuk menelusuri cabang-cabang solusi. Artinya, simpul yang baru ditambahkan ke dalam tumpukan atau diproses terlebih dahulu. DFS lebih mendalam dan lebih agresif dalam mengeksplorasi cabang-cabang. Kedua, Breadth First Search atau BFS. Di sini, cabang-cabang pada tingkat yang sama dieksplorasi sebelum berpindah ke tingkat berikutnya. Ini menggunakan skema FIFO atau First In First Out. BFS lebih lambat dalam hal pencarian karena lebih banyak simpul yang harus diproses, tetapi lebih sistematis dalam penjelajah solusi utama. Kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan solusi optimal, Branch and Bound menjamin solusi optimal jika diterapkan dengan benar. Dan efisiensinya, dengan pemangkasan yang tepat, algoritma ini bisa mengurangi ruang pencarian yang sangat besar. Kekurangannya, waktu eksekusi. Meskipun efisien, algoritma ini bisa sangat lambat untuk masalah dengan ruang solusi yang lebih besar karena perlu mengeksplorasi banyak cabang. Memorinya diperlukan memori yang cukup besar, terutama jika banyak simpul perlu disimpan selama pencarian. Contoh penggunaan. Pertama, Knapsack Problem.